Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lina di channel SKB Keman LHK. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB untuk Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan. Sebelumnya saya minta bantu untuk terus mendukung channel saya ini dengan cara klik like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu bahwa materi SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan berdasarkan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2021 terdiri atas dua materi. Yang pertama, kemampuan umum atau wawasan umum, dan yang kedua, kemampuan khusus atau keahlian. Kemampuan umum meliputi pemahaman tentang aparatur sipil negara atau ASN dan pemahaman tentang lingkungan hidup. Kemampuan khusus meliputi pemahaman tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pemahaman tentang pengelolaan hutan produksi lestari, pemahaman tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, serta pemahaman tentang perencanaan hutan. Kita lanjut saja ke soal. Yang pertama, kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disebut A. Suaka Marga Satwa, B. Cagar Alam, C. Taman Nasional, D. Kawasan Suaka Alam, E. Kawasan Pelestarian Alam. Jawaban adalah E. Kawasan Pelestarian Alam. Definisi kawasan pelestarian alam menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Soal nomor 2, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi disebut A. Suaka Marga Satwa, B. Cagar Alam, C. Taman Nasional, D. Taman Hutan Raya, E. Taman Wisata Alam. Jawaban adalah C. Taman Nasional. Definisi Taman Nasional menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Soal nomor 3, Gunung Sewu ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun A. 2018, B. 2015, C. 2013, D. 2012, E. 2009. Jawaban B. 2015. Global Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki warisan geologi bernilai internasional, di mana warisan tersebut digunakan sebagai modal pembangunan masyarakat setempat secara berkelanjutan. 4 geopark di Indonesia yang sudah menjadi UNESCO Global Geopark atau UGG yaitu Gunung Batur di Bali pada tahun 2012, Gunung Sewu di wilayah Jateng, Jatim, dan Yogyakarta tahun 2015, Ciletu Pelabuhan Ratu, Jawa Barat 2018, dan Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018. Soal nomor 4, fauna endemik yang berada di kawasan Wallacea adalah A. Babirusa babirusa, B. Elephas maximus, C. Bos japanicus, D. Orchaela brevirostris, E. Pongo comata. Jawaban adalah A. Babirusa babirusa. Pembahasan. Wallacea adalah zona transisi antara daerah biogeografis Indomalaya Raya dan Australasia. Jika berdasarkan pembagian fauna dan flora berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, fauna kawasan Wallacea merupakan fauna tipe peralihan. Kawasan Wallacea terdiri atas Pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Contoh fauna endemik yang ada di kawasan Wallacea adalah babirusa dengan nama latin Babirousa babirusa, anoa, nama latin Bubbalus celebensis,
dan Komodo Paranus komodensis. Sedangkan Elephas maximus atau gajah, Bos japanicus banteng, Orcaella brevirostris pesut mahakam, dan Pongocomata orangutan Kalimantan merupakan fauna tipe asiatis yang terletak di bagian barat, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Soal nomor 5, fauna endemik yang berada di kawasan Wallacea adalah A. Eosideroxylon zuageri, B. Cymbidium hartinahianum, C. Diospyros celebica, D. Tectona grandis, E. Sorea leprosula. Jawaban adalah C. Diospyros celebica. Diospyros celebica atau eboni merupakan flora endemik yang berada di Pulau Sulawesi. Eosideroxylon zuageri atau disebut ulin atau kayu besi, Tectona grandis, jati, Sorea leprosula, meranti merah, merupakan pohon yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Cymbidium hartinahianum atau anggrek hartina, disebut juga anggrek tin Suharto, merupakan tumbuhan endemik yang hanya ditemukan di Sumatera Utara. Soal nomor 6, cagar biosfer di Indonesia yang baru ditetapkan oleh UNESCO sebagai Biosphere Reserve pada sidang ICC MIB di Paris tahun 2020 adalah A. Taman Laut Wakatobi, B. Raja Ampat Papua, C. Giam Siak Kecil Bukit Batu, D. Taman Laut Bonerete, E. Bunaken Tangkoko Minahasa. Jawaban adalah E. Bunaken Tangkoko Minahasa. Pembahasan. Definisi cagar biosfer menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Cagar biosfer merupakan kawasan yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional. 3 cagar biosfer di Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Biosphere Reserves pada sidang ICC MIB International Coordinating Council Domain and Biosphere di Paris tahun 2020 adalah Bunaken Tangkoko Minahasa, Karimun Jawa Jepara Muria, dan Merapi Merbabu Madonre. Sekian video kali ini, tunggu video saya selanjutnya dan terima kasih.